Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haija, NIM 0310203097 dari Tadris Biologi 2 semester 3, mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Ummi Nur Alpini Dwijianti MPD. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya yang terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan usia produktif. Kemudian tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isi yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang kedua, pada KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Selain itu, ditentukan SKL atau standar kurikulum lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Selain itu, kompetensi siswa SMA berbeda dengan siswa SMK pada KTSP. Sedangkan pada kurikulum 2013, kompetensi antara siswa SMA dan SMK serupa dalam dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing suatu pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Menurut kurikulum 2013 menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, pembelajaran lebih integratif, tematik dalam semua mata pelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat
dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Kegiatan pembicaraan perlu menggunakan prinsip yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan relativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang keempat, bermuatan etika, estetika, logika, dan kinestetika. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam variasi metode strategi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kegiatan pembelajaran biologi adalah produk, proses, sikap, dan teknologi. Pembelajaran biologi sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah agar dapat menumbuhkan kemampuan berpikir sesuai dengan metode ilmiah. Metode pembelajaran inquiry membawa siswa berpikir kritis, menemukan masalah dalam kehidupan, dan mencari penyelesaian secara kreatif dan inovatif. Yang kelima, lingkup penilaian. Pasal 2 yang berbunyi penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, penilaian hasil standar oleh satuan pendidikan. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal ketiga ayat 1 yang berbunyi penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek, yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Ayat kedua yang berbunyi penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Tujuan penilaian pasal 4 yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses penilaian belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara rasional pada mata pelajaran tertentu. Yang keenam, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel pada tahun 2022 mendatang. Kurikulum yang ditawarkan akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu fokus pada materi. Hal ini dinilai penting agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum prototipe akan diterapkan terbatas di 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Sekolah-sekolah tersebut mencerminkan keragaman yang di sistem pendidikan di Indonesia. Karena sebagian besar sekolah tersebut adalah sekolah biasa saja, bukan sekolah favorit atau unggulan. Bahkan sarana dan prasarana sebagian sekolah berada di daerah tertinggal. Dengan demikian, uji coba ini memberikan sorotan tentang bagaimana guru memaknai dan menerapkan sebuah kurikulum. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe? Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan
pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional dan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 yaitu yang pertama, kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didik. Sampai sinilah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.